Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya merupakan salah satu dari jutaan pejuang CPNS pada tahun 2019. Dan alhamdulillah, saya dinyatakan lolos dengan peringkat 1 dari 500 pesaing saya. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman menanyakan kepada saya, bagaimana sih saya bisa menjadi peringkat pertama dari 500 peserta. Dan video kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik saya supaya bisa lolos pada saat tes CPNS. Jadi tetap saksikan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seleksi kompetensi dasar atau SKD merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam ujian CPNS. Karena untuk menentukan bisa lolos ke tahap selanjutnya adalah berdasarkan dengan nilai SKD-nya. Biasanya untuk bisa lolos ke SKB adalah 3 kali formasi perankingan nilai tertinggi berdasarkan dengan nilai SKD. Kemudian waktu yang diberikan untuk kita dalam menjawab soal sebanyak 90 menit. Jumlah soalnya sebanyak 100 soal, di mana 30 soal untuk TWK, 35 soal untuk TIU, dan 35 soal untuk TKP. Kemudian standar penilaiannya untuk TWK dan TIU, jika benar nilainya 5, kemudian salah nilainya 0. Kemudian untuk TKP dia berdasarkan kepada skala 1 sampai 5, di mana nilai tertingginya adalah 5, kemudian nilai terendahnya adalah 1. Kemudian hal yang penting juga di sini harus diperhatikan teman-teman. Usahakan semua soal terjawab karena tidak ada sistem penilaian minus. Jadi walaupun misalnya ada soal yang ragu, tetap diisi karena tidak ada penilaian sistem minus. Salah satu hal yang juga harus teman-teman perhatikan di sini adalah tentang passing rate atau nilai ambang batas SKD CPNS. Untuk tahun 2019 sendiri, passing grade-nya itu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 24 tahun 2019, di mana di sana dijelaskan bahwa passing grade untuk jalur umum TWK nilainya 65, TIU 80, dan TKP 126. Kemudian untuk passing rate pada formasi khusus biasanya hanya pada nilai TIU-nya saja, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk CPNS tahun 2021 ini pemerintah belum mengumumkan apakah nantinya ada perubahan untuk passing rate. Tetapi biasanya teman-teman, untuk passing rate sendiri tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman juga harus perhatikan untuk lulus SKD dan bisa lolos ke tahap selanjutnya, selain lulus passing rate, tentunya juga harus masuk dalam perankingan, di mana untuk perankingan biasanya yang diambil untuk lolos ke tahap selanjutnya adalah berdasarkan nilai tertinggi dari 3 kali formasi yang teman-teman lamar. Jadi selain mengejar passing grade, teman-teman juga harus mendapatkan nilai yang maksimal, karena tidak sedikit dari teman-teman kita yang salah kaprah, di mana mereka hanya mengejar total nilai pada saat ujian SKD CPNS, tetapi lupa bahwasanya pemerintah sudah menetapkan passing grade dari masing-masing bagian dari soal. Nah, sedikit berbagi pengalaman teman-teman. Pada saat saya ujian CPNS tahun 2019, saya memperoleh nilai TWK 100, TIU 145, dan TKP 146. Di sini para pesaing saya tidak sedikit nilai yang lebih tinggi daripada saya, tetapi ada pada bagian dari TWK atau TIU atau TKP yang tidak lolos passing grade.
Jadi secara otomatis mereka gagal dan tidak bisa lolos untuk tahap selanjutnya. Salah satu hal yang tidak kalah penting yang teman-teman harus perhatikan adalah mengenai kisi-kisi SKD CPNS. Untuk CPNS tahun 2019 sendiri, kisi-kisinya berdasarkan kepada Kemenpan RB nomor 24 tahun 2019. Di sana dijelaskan bahwa kisi-kisinya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu TWK, TKP, dan TIU. Untuk kisi-kisi TWK sendiri teman-teman terdiri dari 5 subbagian, di mana yang pertama itu adalah tentang nasionalisme. Nah, pada nasionalisme biasanya pada soal akan ditanyakan tentang jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan nasional atau bangsa dan negara di atas kepentingan kita sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah integritas. Ini biasanya berhubungan dengan kepribadian dan sifat-sifat kejujuran dan tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah tentang bela negara, tentang bagaimana kita berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat adalah pilar negara, bagaimana kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima adalah bahasa Indonesia, tentang bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pada soal biasanya kita akan ditanyakan tentang penggunaan EYD yang baik dan benar. Untuk kisi-kisi TKP sendiri teman-teman terdiri juga dari 5 subbagian. Yang pertama adalah pelayanan publik, di mana ini berkaitan dengan perilaku keramah tamahan kita dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua tentang jejaring kerja, bagaimana kita mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berbagi informasi dengan rekan-rekan kerja yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentang sosial budaya, di mana kita mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang kelima adalah profesionalisme, di mana kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan dan pekerjaan kita. Kemudian untuk kisi-kisi tes intelijensia umum atau TIU, yang pertama ada kemampuan verbal. Biasanya ada tentang soal analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kedua kemampuan numerik, yaitu berhitung sederhana, deret angka, dan perbandingan kuantitatif. Kemudian yang ketiga kemampuan figural, ada tentang analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, untuk kisi-kisi tes intelijensi umum, insya Allah untuk video selanjutnya akan saya buatkan berdasarkan pengalaman saya tentang soal-soal yang sering muncul pada saat ujian SKD CPNS. Jadi teman-teman tetap ikuti channel ini supaya mendapatkan beberapa contoh yang sudah saya rangkum pada saat saya ujian CPNS tahun 2019. Karena begitu banyak pertanyaan kepada saya dari teman-teman yang menanyakan tentang tips, sehingga saya memperoleh nilai tertinggi dari 500 pesaing saya
salah satu cara yang saya lakukan teman-teman, saya itu belajarnya sekitar 2 bulan sebelum menjelang hari H ujian. Saya tidak pernah belajar sampai semalaman, sampai seharian, tidak pernah teman-teman. Cuman saya belajar biasanya itu secara konsisten. Saya belajar setiap hari minimal 1 jam. Nah, bagaimana saya bisa melakukan itu? Seperti teman-teman lihat sendiri, pada handphone saya tidak pernah ketinggalan yang namanya ebook CPNS. Teman-teman bisa lihat di sini, begitu banyak ebook dan materi-materi yang sudah saya beli secara online. Ini untuk ebook saya sendiri ada 4 buah ebook teman-teman, yang tebalnya itu ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan halaman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, kenapa saya lebih menyukai membeli ebook CPNS daripada buku-buku yang sudah dicetak yang banyak dijual di toko-toko buku? Karena menurut saya teman-teman, untuk saat sekarang ini kita belajarnya lebih simpel, lebih fleksibel. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, buku-buku ini selalu bisa kita bawa. Berbeda dengan buku-buku cetak yang sama-sama kita ketahui tebalnya itu ada yang ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan halaman. Nah, kalau dengan ebook ini kita simpel teman-teman, cuman kita simpan di handphone, kemudian bisa kita buka. Nah, contohnya seperti ini, ebook pertama saya yang saya beli secara online. Ini sekitar 200-an halaman. Nah, di sini lengkap teman-teman. Ada contoh-contoh soal, ada materi, kemudian ada pembahasan-pembahasannya yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Kemenpan RB. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Begitu banyak, ribuan soalnya, dan disertai juga dengan pembahasannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ebook yang lain juga. Nah, ini ada materinya lengkap, materi tentang TWK lengkap di sini teman-teman. Jadi menurut saya kita tinggal cuman bawa handphone aja, dimanapun kita berada kita bisa baca. Kalau ada waktu luang kita bisa baca, cuman sekedar buka handphone, buka materinya. Jadi simpel kan teman-teman. Dengan ebook ketiga saya, ini halamannya lebih kurang 766 halaman teman-teman. Teman bisa lihat sendiri. Daftar isinya ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pokoknya lengkap lah teman-teman. Ada nasionalisme, integritas nasional, bela negara, bahasa Indonesia, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh pemerintah. Ada intelijensi umum, lengkap sekali teman-teman. Begitu juga ebook keempat saya, yang saya beli secara online, 700-an halaman juga teman-teman. Di sini juga lengkap, sangat lengkap sekali. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai ebook, atau bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi ebooknya untuk dibaca-baca untuk persiapan CPNS 2021, teman-teman tinggal subscribe, kemudian isikan pada komentar alamat emailnya. Insya Allah ebooknya akan saya kirim kepada teman-teman.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kemudian tuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar alamat email teman-teman yang ingin membutuhkan ebook CPNS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.